Ai la awamihi artinya tulangnya, tulang belakang. Allati hiya mufasuhu, yaitu yang berpisah-pisah. Tulang belakang itu bersusun-susun. Nah, itu diluruskan ya. Walau istinadi, walaupun ada sandar. Yang sandar sah berdiri, sandar sah aja. Ya. Masalahnya salah ila syai'in, bersandar dengan sesuatu pihang ini ya. Lauzala la samata, andai kata kesandaran itu dihindarkan, niscaya dia jatuh, berarti sandarnya kuat. Nah, walaupun salah itu bersandar sandar yang kuat, artinya bila dihindarkan kesandarannya tumbang ya. Walaupun demikian sah. La min ina'in inkana aqraba ila aqal rukuk, tidak sah dengan membungkuk jadi orangnya mampu diri dan meluruskan dengan membungkuk jika adalah hampir bungkuk kepada seorang rokok, belum sampai kata serokok membungkuknya, tapi hampir sudah kebatas seorang baca serokok. Apa? Seorang baca serokok itu sampai telapak tangan ke lutut ke seorang. Jadi kalau sampai sudah telapak tangan ke lutut, walaupun belum petang itu masih gitu sudah sah. Nah, kalau misalnya salat tadi ya, orangnya mampu berdiri tapi dia membungkuk sehingga hampir kepada seorang rokok, maka tidak sah. Lain halnya kalau orang yang bungkuk orang tua Tuhan dibungkuk sudah, walaupun seperti sama rokok. Ya, tidak bisa lagi berdiri orang yang bungkuk itu ya, dan tua apa semuanya. Lalu dia kalau dia hampir ke batas rokok, ketika rokok dia tinggal nambahnya rokoknya. Kalau memang bungkuknya seperti rokok kan bagaimana? Orangnya bungkuk seperti rokok, cuma diniatkannya aja. Ketika rokok ya pasang sudah niatnya rokok, karena dia sama sudah berdirinya dengan rokok itu sama sudah. Nah, dia tidak bisa lagi tetap. Nah, itulah dia mampu. Nah, itu. Jadi ketika rokoknya kalau sudah dekat dengan rokok tinggal membungkuk itu rokok. Kalau memang sudah sama rokok tinggal niat saja lagi. Ketika rokok niatnya rokok. Nah, illa yang antamamil intisab, jika dia tidak lemah daripada menyempurnakan berdiri. Bisa dia berdiri, tapi membungkuk. Nah, jika hampir sampai kan orang rokok. Wali'ajidin sukta alaihi qiyamun ya, bi'allahi tahu bi mustaqatun syadidatun ya. Dan bagi orang yang yang lemah, atau kalau berdiri tadi, bagi orang yang lemah musyaqqat atasnya itu berdiri payah. Bi'allah tahu bi musyaqqatun syadidatun, dengan bahwa mempunyai dia yang dia oleh musyaqqat yang bersangat susah benar dia berdiri. Nah, bisa cuma susah benar. Nah, sudah berdiri itu antara anda tumbang belakang. Ya. Bihaitsu la tahmilu adatun, dengan sekira-kira tidak bisa yang menanggung begitu, tidak bisa lama tumbang. Pada adat tak bisa, tak kuat yang pastinya. Ya. Wa dhaqqa al-imam, dan menurut pendapat Imam Karmani ya, bi an takuna bihaitsu yadhabu ma'a khusyu'uha dengan bahwa adalah sekira-kira hilang ketika ia salat begitu kehusyukan, tidak khusyuk lagi.
karena mau tumbang lah. Nah, bila bawahnya berdiri bukan kosong lagi salatnya, karena sudah hampir ini goyang badannya, jadi menjaga goyang ini sehingga tidak kosong lagi. Nah, salatun qa'idan, maka dia salat al-keadaannya dalam berduduk. Boleh duduk. Salat fardu lagi kan. Apalagi walaupun kala ibi sapi nanti, demikian juga seperti orang yang sembahyang dalam keadaan laut, ada di laut, kayak sampan. Ini kalau berdiri pusing, ya, kafa nahwa duhani raksi, dia khawatir akan seumpama pusing kepalanya bila sembahyang di sampah bergoyang. Lain orang berdayung, kalau berdayung itu berpikir dia berdayung ada mau tumbangnya. Orang berdayung itu lah, orang berdayung itu jarang orang berdayung sekarang. Jadi banyak orang sekarang yang tidak bisa berdayung. Menurut saya alhamdulillah berdayung itu dari sungai luar itu sampai ke bulan Sabtu terdapat jauhnya 4 ya berdayung seharian. Jadi ya, selain jauh itu pernah saya berdayung muat 3 orang sampannya mau 3 orang boleh. Saya isi sendiri. Nah, isi beras sekali itu cuma itu bisa saya berdayung nyebarang dan melalui sampan itu mbak kuat nyebarang lajau pada ikan lagi masuk pada nempak mbak kuat itu pernah ya nunggu terus ya lagi bujangan ya. Nah, kalau dia sudah hilang kekosokannya karena menahan berdiri tadi, goyang kosongnya, dia boleh salat dalam keadaan duduk, ya. Seperti orang yang salat yang sedang berkendara laut, sapinah laut, ya, sedang laut. Nah, kalau nahwa durani, dia khawatir dan seumpama pusing durani pusing kepala. Boleh dia duduk. In qamat di gaya berdiri di sampan kecil dong. Kalau sembahyang, berdiri tumbang ini, karena ada timbukan kosongnya ya. Boleh dia duduk sembahyangnya. Puasa ya. Wasalisin, dan orang yang sulisil baul, orang yang kencing netes, layak tamis jalami layak tamisu, layak tamsiku lihadasihi illa bil qur'an, yang dia tidak bisa menahan hadasnya kecuali dengan duduk. Kalau yang salat berdiri turun netes, ya, dia bisa berdiri, orangnya bisa berdiri. Cuman bila dia berdiri, salatnya dia netes, karena kencing netes. Kalau dia duduk aman, maka dia sembahyang berduduk, boleh sembahyang duduk, ya. Illa bil qa'ud, melainkan dengan duduk, ya. Kemudian lagi wayang orang yang sembahyang duduk,
wa yanhinu qa'idu lirukui, dan membungkuklah bagi orang yang duduk itu, kalau sembahyang berduduk saja, seperti orang yang tidak bisa berdiri pusing, kemudian apalagi tadi orang yang salisil baul, dia tidak bisa menahan kencingnya salah berdiri, tapi kalau duduk dia akan. Orang yang salah duduk ini, dia membungkuklah sebagai orang yang salah duduk, lirukui, untuk rokok, ukurannya bihaisun tuhadi jabhatu ma quddamu rukbatayhi. Dia duduknya membungkuk tuh dahinya sepaling kurang, menutupnya quddatayhi, dan bertepatan dengan rokok, dengan lutut. Jadi kalau sembahyang duduk, rokoknya itu paling kurang dahi ini sejajar bertepatan dan lurus dengan lutut. Itu sekurang-kurangnya. Yang seakmalnya, yang lebih sempurna, rokoknya itu dahi lurus dengan tempat sujud. Dikuat untuknya ya. Dahinya lurus dengan tempat sujud. Nah itu yang sempurna. Ya. Jadi nya berduduk. Jadi membungkuknya berduduk itu paling kurang ukurannya dahi ini sejajar dengan lutut. Nah, bagi yang apa? Bagi yang salat yang sempurnanya membungkuk seperti sampai kan lurus ujuran rokok. Nah, di mana tempat rokok dahinya tuh sampai ke situ. Ya, sampai situ kan. Sini lutut. Kalau ke ini dia belum sah. Karena belum sampai ke atas lutut ya. Far'un satu cabang. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ahmad bin Hajar, yajuzu limaridin amkanahul qiyam bila musyaqqatin lawim farada wal la in salati jama'atin illa ma'ajulusin fi ba'diha as-salatu ma'ajulusin fi ba'diha. Kata Ibnu Hajar, kata Syilah guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, harus bagi orang yang sakit yang mungkin bisa dia berdiri. Orang sakit bisa dia berdiri. Ya. Bila musyafatin, dengan tidak musyafat tidak payah berdiri. Lawim balada kalau salat sendirian. Kalau salat sendirian bisa berdiri, tidak musyafat. Ya. La in salat berjamaah, tapi tidak bisa berdiri empat rakaatnya kalau salat berjamaah. Nah, di dua, kalau salat sendirian bisa, mungkin baca ayat yang pendek, mungkin aja bisa tidak baca ayat langsung saja. Tapi ke empat rakaatnya dia bisa berdiri. Tapi kalau salat ikut jamaah tidak bisa berdiri empat-empatnya, hanya sebagian dia berdiri. Bolehkah yang salat berjamaah duduknya? Bolehkah yang orang seperti salat berjamaah? Nah di sini as-salatu ma'hum, salatlah dia beserta mereka. Boleh dia salat beserta jamaah, boleh. Nah walaupunnya dua rakaatnya bisa berdiri, ya. Dua rakaatnya dia duduk lagi. Lagi berdiri berjamaah, karena ngajar jamaah boleh katanya. Walaupun kalau salat sendiriannya dia bisa berdiri semuanya. Nah, cuma mana yang paling bagus yang afdal? Tinggal pilih lagi. Ya, kasihnya. Wa inna al-afdalu al-infirad. Walaupun adalah yang afdal itu salat sendirian. Salatnya tadi dua berlawanan. Bila salatnya sendirian bisa berdiri semua 4 rakaat, kalau 4 rakaat 3 rakaat bisa 3, kalau 2 bisa 2, dua-duanya. Kalau salat berjamaah cuman bisa sebahagian aja berdiri.
Bolehkah ya salat berjamaah? Boleh, walaupun sebagiannya duduk. Tapi mana yang afdalnya? Nah, ini yang mana afdalnya nih? Yang afdalnya salat sendirian. Lebih afdal daripada berjamaah sebagian duduk. Karena pada tarikh hukum salat berjamaah itu sunat, sedangkan berdiri wajib. Nah, tentu tinggi berdiri daripada berjamaah. Namun boleh, ya, nah, boleh ya, misalnya setiap rakaat ya, 2 rakaat ya berdiri, 2 rakaat berikutnya bisa juga berdiri. Nah, laksanakanlah salam dulu, ya. Wa in kana al-afdalu al-infrad wa kada, wa kada idza qara'a al-fatihata faqat lam yaqut aw was-surata qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi wa in kana al-afdalu tarkaha. Nah, lagi begini, dia salat sendirian. Kalau dia salat hanya tinggal baca Fatihah aja, tidak baca sholat, lepas baca Fatihah rokok aja lagi, bisa dia berdiri ke 4 rakaat. Tapi kalau dia baca sholat 2 rakaat pertama, dia tidak bisa berdiri ke 4 rakaat. Nah, di sini boleh dia sembahyang sebahagian duduk karena baca surah tadi. Jadi baca surah, untuk membaca surah tandanya kata berdiri sampai baca Fatihah. Baca surah, artinya baca surah dalam keadaan duduk. Karena tidak bisa diri lagi. Baca surah dalam keadaan duduk. Salatlah dengan duduk tadi. Boleh, nah, ya. Nah, tapi kalau yang baca tanpa ada baca surah, setiap 4 rakaat itu 4 rakaat itu baca Fatihah ya rokok 4 bisa dia berdiri. Kalau ia bawa baca surah, dia tidak bisa berdiri ke 4-4-nya. Nah, melainkan sebahagian duduk. Boleh dia duduk, tapi yang afdalnya berdiri walaupun tidak membaca surah. Nah, kalau sudah memilih ya. Jaza lahu qira'atun surah. Jaza lahu qira'atun, harus baginya membaca surah ma'al qawli beserta duduk. Wa in kana afdalu, walaupun adalah yang afdal itu meninggalkannya. Jadi biarlah salat sendirian, biarlah salat berdiri semuanya, biar malah tidak membaca surah. Itulah lebih afdal, ya, daripada duduk sebagian untuk baca surah. Tapi boleh aja tinggal afdalnya aja lagi mana. Nah, biarlah tinggalkan baca surah asal berdiri ke 4 rakaat. Karena baca surah tadi hukumnya hanya sunat, berdiri asal hukum wajib. Nah, lalu duduknya duduk apa lagi? Nah, sekarang kita duduk apa? Wal afdalu lil qa'idi, yang paling afdal bagi orang yang salat duduknya al-iftirash, yaitu duduk iftiras, macam duduk tahiyat awal. Itu yang paling afdal bagi orang yang salatnya berduduk. Nah, duduknya duduk iftiras. Kalau tidak bisa, summa tarabbu'u, kemudian bersila. Summa tawarruku, kemudian duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk yaitu duduk seperti tahiyat akhir. Itu duduk tawarruk namanya. Jadi 3 macam duduk ini mana yang afdal kalau salah duduk? Duduk iftiras. Kita seperti duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, duduk iftiras. Menduduki telapak kaki kiri namanya duduk iftiras. Kemudian kalau tidak bisa itu duduknya tarabuk, bersila. Nah, kalau tidak juga, nah, baru tawarruk, yaitu duduk tawarruk seperti duduk tahiyat akhir, yaitu memasukkan
telapak betis kiri ke bawah betis kanan, ya. Ya, itu bagi yang salah duduk, ya. Bisa aja, ya. Nanti kalau kita misalnya aku ini kedadak Anda berjamaah cuma kalikan ke diri empat rakaatnya, boleh aja berjamaah. Ya, berapa yang ke diri? Angkat 2 rakaat, 2 rakaat. Kan 3 rakaat, kita 1 rakaat. Yang pertama misalnya, kedua, 3, 4 kada kawan boleh, ya. Misalnya, walaupun tadi kalau semua yang sendirian kan bisa ringkaslah baca ayat yang pendek-pendek ya, kawal berdiri semuanya, ya. Atau jadi ya, yang berdiri kalau baca Fatihah aja bisa berdiri. Kalau baca sholat untuk pendekatan berdiri boleh, ya, baca sholat pas duduk. Nah, tapi afdal tetap biar Fatihahnya rasa berdiri semua. Fa'in ajaza 'anis salati qa'idan, jika dia lemah daripada salat hal keadaan duduk, berduduk pada awal lagi, tapi surat masih harap, pandian masih harap, akal masih normal, nyata pokoknya. Oh, kalau berpandian biasa aja, cuma salat duduk terkawal lagi, ya, berubah aja. Ya. Salat muhtajian, dia tetap wajib salat dalam keadaan miring bahu kanan di bawah, tidak ubahnya. Nah, itu seperti meletakkan mayat di dalam peti kuburan. Kalau kita pakai peti kan, nah itulah. Jadi mengingat sudah ada kawal lagi berduduk, ya itu mengingatkan benar sudah hampir palak juga sudah kan, ya, palak juga sudah. Ada kawal berdiri lagi, duduk lagi, nah berdiri duduknya, nah, itu sudah palak lagi, ya. Ala yang lihat ini mustaqbilan liqiblati biwajhi, ya, menghadap ke kiblat dengan mukanya. Wa muqaddami badanihi, dan badannya juga menghadap kiblat. Ini kira-kira, ya, ini kepala sana. Nah, ada kawan bukan, ya. Wa yuqamu 'ala jambil aisari bila uzrin. Makruh, ia bisa duduk berbaring sebelah sana kepala, lalu sebelah sini itu hukumnya makruh. Nah, tetap sah asal menghadap ke kiblat, ya, tetap sah, ya. Menghadap ke kiblat, nah, terlentang. Masih mampu berdiri, belum sah terlentang, ya. Kalau sudah ada kawal lagi, berdiri kada kawal lagi, berdiri ke kanan kada kawal lagi, berdiri sebelah kiri kada kawal lagi, tapi akalnya masih normal. Lah, akalnya normal apa? Pamus talqiyan, bertelentang. Nah, masih wajib lagi salat, ya. Tapi akalnya akal lah. Kalian bertelentang ala zahrihi, belakangnya di belakang ke bawah. Wa masahu ila kiblat, dua ujungnya ke kiblat. Nah, jadi itu macam orang menghadap orang sudah mati. Kalau menghadap orang sudah mati itu kan biasanya menghadap orang sudah mati itu betis ujungnya ke kiblat. Sebenarnya bukan sudah mati, sebelum mati yang disunatkan, ya. Sudah mati kan enggak lagi, kan. Sebelum mati itu disunatkan adat supaya ketika berlapas itu, ketika menghembuskan nafas terakhir dalam menghadap kiblat, itu sebenarnya, ya, kita kebanyakan dah sudah mati, jadi kata itu. Maka saya sering bila menyembuh orang meninggal, maksudnya orang sakit, bila sakitnya itu sudah sakarat, sudah, ya, tidak bisa lagi, saya lihat ruangan. Kalau ruangan ini besar, nah, saya suruh utara hadapkan ke kiblat. Kadang-kadang membelakangi kiblat kepala ke sini, berarti ke sana, putar. Atau kadang-kadang keliling, putar. Minta
minta maaf bukan ya bagus gitu aja dekat bagus mudah-mudahan bukan nyolong mati kalau upah ini nyolong mati mudah-mudahan kita kan tahu karena sudah sakarat ketika ingin menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan menghadap kiblat itu apa ya harus kata lagi setelah sudah mati letakkan gitu. Cuman kebanyakan kita nih yang belum mati itu tertentuan amanatnya apa? Nah, itu perlu ingat ya kalau kita keluarga kita atau semuanya hadapkan tak kita. Nah kalau sudah salah apa ya. Mau nasihat kan? Nasihat ya Pak. Amun nasihat nih tidur tuh bagus juga mengiring kita nasihat orang sihat itu kan bukan kesini betis salah apa macam semua yang miring tadi nah orang nasihat berapa tahun tidur tuh itu miring bagus miring ke kanan kalau bisa dekat dinding hidung timpilkan ke dinding kayak ini kayak orang mandak aku dalam praktik nah itu mengingatkan supaya ingat dengan mati pas itu timpil hidung dekat dinding nah izinkan mata kayak ini lah benar dalam praktik dalam kubur pasnya ada apa dua dia ulang itu orang sama mati karena orang bacanya itu ya itu bacanya pasnya ya itu ya mengingatkan karena kita disuruh ya guru yang paling baik itu ingat mati itu guru yang paling baik itu ingat dengan mati karena itu menyadarkan wa yajibu ayyadha tahta asli nahwa la maqidatin wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman